kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan mudah-mudahan kali ini kami memohon dukungan dari Komisi Yudisial untuk adanya justice for Nikita Mirzani. Karena ada indikasi bagaimana mafia skincare ini beroperasi. Kasus Nikita Mirzani belum sepenuhnya selesai meski vonis sudah dijatuhkannya. Ya, nama artis kontroversial Nikita Mirzani masih menggema bagai bunyi gong yang terus menggaung. Kali ini namanya kembali terdengar di ruang rapat kerja DPR RI Komisi 13. Kali ini politisi dari Partai PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka yang menggaungkannya. Dengan tegas, politisi yang dikenal dengan sebutan Oneng itu mendesak Komisi Yudisial memberikan keadilan untuk Nikita Mirzani. Pernyataan keras Rieke Diah Pitaloka yang menyerukan justice for Nikita lantaran adanya kejanggalan terhadap putusan hakim yang memvonis Nikita Mirzani. Keberanian Rieke Diah Pitaloka yang menyerukan keadilan untuk Nikita mengejutkan banyak pihak, mengingat 2 kali upaya banding dan kasasi yang diajukan Nikita ditolak oleh hakim. Menanggapi hal itu, apa alasan Rieke Diah Pitaloka menyuarakan keadilan untuk Nikita? Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan mudah-mudahan kali ini kami memohon dukungan dari Komisi Yudisial untuk adanya justice for Nikita Mirzani. Kami percaya kali ini juga Komisi Yudisial betul-betul akan mengawal kasus ini. Tadi pihak keluarga mengatakan kalau memang Nikita Mirzani salah, perlihatkan kesalahannya di mana, begitu. Apakah di Undang-Undang ITE-nya seperti apa, lalu kemudian PPPU-nya itu seperti apa, dan ini karena persidangannya terbuka waktu itu, saya kira publik juga harus mendapatkan informasi lanjutannya. Sekali lagi, saya dan tentu saja Komisi Yudisial tidak dalam mengintervensi proses hukumnya karena sudah selesai. Tetapi tentu indikasi-indikasi kejanggalan yang ada itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya di DPR sekarang itu adalah Komisi 13 membidangi hukumnya, Pak, dengan mitra Kementerian Hukum, lalu kemudian menyangkut HAM warga negara. Saya yakin ketika kasus ini bisa ditegakkan seadil-adilnya, juga menjadi jurisprudensi bagi kasus. Kami kaget, media-media menyampaikan bahwa sidangnya sudah selesai. Loh, ini kan gak fair. Gimana? Kita ini mau memperjuangkan rasa keadilan, tapi dalam memberikan toleransi waktu, kenapa ini majelis ini tidak memberikan rasa keadilan itu? Selain menyoroti adanya dugaan kejanggalan atas hukuman yang diterima Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka juga menyoroti hakim yang menjatuhkan vonis pada Nikita merupakan hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur. Rieke Diah Pitaloka kembali mengingatkan jika sang hakim pernah membuat putusan kontroversi saat menjatuhkan vonis pada Ronald Tanur dengan putusan bebas. Meski menolak tuduhan mengintervensi terhadap putusan hakim, ibu 2 anak itu tetap berharap adanya evaluasi dari Komisi Yudisial atas kinerja para hakim di pengadilan yang menurutnya tidak semuanya memberikan rasa keadilan. Kalau analisis hukum yang saya lakukan sementara, ada indikasi juga ini sesuatu kejanggalan yang cukup serius. Dengan demikian kami mohon kepada Komisi Yudisial, tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh pihak kuasa hukum dan keluarga dari Nikita Mirzani, mohon pengawalan bukan hanya terhadap hakim Mahkamah Agung yang kalau saya tidak salah ini hakim yang memberikan putusan yang sama pada kasus Ronald Tanur Surabaya. Jadi
saya berharap bukan hanya pada hakim Mahkamah Agung yang juga ternyata hakim yang sama dengan memutuskan waktu itu tanpa sanksi apapun terhadap kasus pembunuhan yang cukup serius begitu. Nah, hakimnya sama nih sama yang kasus putusan Mahkamah Agung dari Nikita Mirzani, tapi juga artinya terhadap Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Mohon atensi, tentu saja kita tidak dalam substansi itu tadi, bukan memenang KY, tetapi etika hakim dalam seluruh proses peradilan yang ada. Saya yakin Komisi Yudisial selama ini, termasuk dalam kasus Justice for Didi Sera begitu, dengan kita meminta usut tuntas sehingga yang tadinya pidana 0 untuk saudara Ronald Tanur, akhirnya karena Komisi Yudisial mengawal, alhamdulillah ada cukup keadilan begitu, meskipun tidak memuaskan semua pihak. Kami pada prinsipnya tetap kepada apa yang disampaikan oleh majelis hakim dan kami hormati proses hukum. Seperti itu. Salah satu dugaan adanya ketidakadilan dalam kasus yang menjerat Nikita Mirzani ialah tidak terbuktinya pasal TPPU sebagaimana yang selama ini dituduhkannya. Itu disampaikan Rieke Diah Pitaloka di hadapan para pemimpin Komisi Yudisial saat rapat kerja dengan pendapat di gedung DPR RI. Temuan-temuan itu membuat Rieke begitu keras menyuarakan keadilan untuk Nikita yang saat ini sedang berjuang melalui upaya hukum luar biasa atau PK, usai kasasi yang diajukannya ditolak, bahkan masa hukumannya ditambah 2 tahun dari yang semula hanya 4 tahun, kini menjadi 6 tahun penjara. Berasal dari hasil tindak pidana. Peran Nikita dalam pengalihan dana menyatakan bahwa TPPU terbukti melalui fakta bahwa Nikita diduga memerintahkan atau menyuruh pihak lain untuk memburamkan tanggal transaksi. Nah, pandangan berbeda terhadap fakta persidangan, hakim banding memiliki interpretasi hukum yang berbeda dengan hakim tingkat pertama terkait kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam analisis hukum yang coba saya konstruksikan, ada kejanggalannya adalah TPPU itu tidak bisa sendiri, toh Pak. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum yang mengaturnya itu bukan tindakan personal, tapi uang bukan hanya katakanlah si A menerima uang TPPU, tapi kan itu harus ditelusuri uangnya dari siapa, dari pihak pemberinya itu siapa begitu. Tidak bisa hanya satu orang, karena ada indikasi bagaimana mafia skincare ini beroperasi, berjejaring, tidak berdiri sendiri begitu. Dan ini menyangkut keselamatan konsumen, warga negara dan seterusnya. Yang kesemua ini saya yakin ini adalah isu hak asasi manusia warga negara untuk memperoleh keadilan. Sementara itu, terkait upaya PK yang sedang diperjuangkan, Nikita Mirzani dan tim hukumnya, Rieke Diah Pitaloka menyoroti belum keluarnya putusan vonis secara resmi, selain hanya pengumuman dari Pengadilan Tinggi Negeri. Bagi politisi berusia 52 tahun, itu putusan pengadilan terhadap Nikita merupakan tindakan menghalang-halangi upaya hukum luar biasa yang sedang dipersiapkan oleh Nikita Mirzani sebagai jalan terakhir memperjuangkan keadilan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Tidak bisa berasumsi lain hanya dari fakta-fakta alur putusan Mahkamah Agung ini terjadi, apalagi sampai saat ini bukan hanya kuasa hukum, bukan hanya keluarga, tetapi pihak yang Nikita Mirzani sendiri tidak mendapatkan pemberitaan secara resmi, padahal ada keinginan katakanlah untuk mengajukan PK begitu. Tapi PK kalau nggak ada putusan resminya nggak bisa begitu. Dan itu putusan tanggal berapa tadi? 13 Maret dan ini sudah bulan Mei, Maret, April, Mei, sudah hampir 3 bulan begitu.
putusannya cepat, tapi pemberitahuan resminya sampai sekarang belum ada. Ya, jadi dua-dua kan ditolak. Kasasi dari jaksa ditolak, kasasi ini kita ditolak ya. Tapi PK bisa kemungkinan akan diterima lagi nggak? PK itu di dalam pasal 318 ayat 5 ada beberapa poin. Yang pertama tentang adanya novum baru, kedua adanya kekhilafan dan keliruan hakim, ketiga adanya putusan yang bertentangan, keempat adalah tentang adanya pembuktian tentang majelis hakim itu menyalahgunakan kewenangannya. Ya, itu yang tiga ini agak susah. Yang paling memungkinkan adalah tentang novum baru gitu. Novum baru itu kan tadi saya sudah sampaikan di special interview. Ya. Nah, jadi aja dilihat aja kalau memang penasihat hukumnya atau Nikitanya mau berupaya PK, gunakan aja apa yang saya sampaikan tadi. Menanggapi upaya hukum luar biasa atau PK yang sedang diperjuangkan, Nikita Mirzani dan tim hukumnya, bagi praktisi hukum senior Deolipa Yumara merupakan usaha yang sia-sia, sebab menurutnya PK yang diajukan Nikita akan ditolak. Analisa hukum Deolipa mengenai PK Nikita didasarkan pada bukti baru apa yang berhasil ditemukan Nikita. Sebab tanpa adanya barang bukti baru, maka PK yang diajukan Nikita pasti akan ditolak hakim. Tidak itu saja, praktisi hukum yang juga aktivis 98 itu menanggapi upaya pelaporan terhadap hakim yang dianggap tidak profesional dalam memutus vonis terhadap Nikita. Lantas, apa kata Deolipa mengenai rencana Nikita akan melaporkan hakim terhadap hakim? Sebenarnya perkara ini sudah selesai dengan diputusnya Nikita Mirzani bersalah secara inkrah di kasasi kan, di mana dia sudah bersalah, si Mail juga sudah bersalah. Jadi kalau dia menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata karena adanya peredaran, ini kan adanya peredaran rekaman kan, sehingga dia dirugikan. Jadi itu nggak masuk gitu. Jadi kita beranggapan nanti gugatan PMH dia ditolak oleh majelis hakim karena sudah masuk dalam paket bukti-buktinya, sudah masuk dalam paket persoalan pidana yang sudah inkrah gitu. Jadi nggak masuklah itu gugatannya di kita, walaupun bersidang nanti ujung-ujungnya ditolak oleh majelis itu. Jadi Nikita Mirzani mungkin merasa nggak adil, jadi dia merasa menduga hakimnya bermain. Tapi itu kalau nggak ada bukti nggak bisa. Kalau nggak ada bukti otentik yang menyatakan hakim bermain itu ya nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi itu hanya pikirannya Nikita Mirzani aja. Jadi kalau dia jalankan itu, dia menjalankan pekerjaan yang sia-sia. Jadi tampaknya nggak masuk juga kalau untuk dia melaporkan hakim gitu. Sebenarnya dengan diputusnya inkrah mengenai pidananya Nikita Mirzani, ya sudah selesai sebenarnya urusan perkara hukumnya dia gitu. Jadi nggak ada lagi baik gugatan PMH, baik melaporkan hakim, itu nggak ada lagi nilainya, jadi kosong. Nah, kalau kemudian apakah nanti Nikita Mirzani ada dampaknya juga karena dia melakukan upaya-upaya hukum lain yang tadi kita sebut, tentunya nggak ada dampak buat Nikita Mirzani selain putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yang sudah diputus kasasi oleh Mahkamah Agung, itulah yang sudah selesai. Hanya itu saja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.